Saudara, untuk berbicara saldo yang naik, dan kita tahu itu disebabkan karena kedekatan kita, utamakan kepada Tuhan, itu bisa menaikkan kita punya saldo iman, maka kita perlu melihat saldo yang tekor ini kenapa? Ya mudah sekali, kenapa saya tidak punya saldo lagi di ATM, di bank saya? Karena saya belanjakan, saya obral, saudara. Saya selalu punya pikiran, aku perlu ini, aku butuh ini, aku mau ini, aku mau itu. Habislah, saudara. Nah, kenapa saldomu tekor? Saudara, di bidang rohani kita harus tahu karena Alkitab sudah menuliskan, ya saudara, pertama, karena saya angkuh, saya tidak tundukkan diri saya pada pikiran Kristus. Saudara, ini penyebab saya tekor. Karena saya angkuh, saya sombong, saya tidak bisa menundukkan diri saya dan pikiran saya kepada Kristus. Dan ini berbahaya. Ya, dituliskan dalam 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Dan nanti kita melihat penyebab yang kedua, saudara, adalah tidak memaafkan kesalahan orang lain. Masa begini penting sih? Aku tidak memaafkan kesalahan orang, aku tekor. Ya, orang yang tidak bisa memaafkan kesalahan orang selalu mengingat kesalahan orang kepada dia. Padahal itu bukan sesuatu pasti yang pasti loh, saudara. Itu perasaan saya sendiri, si X itu salah sama aku. Itu kebenaran saya. Belum tentu si X salah sama saya. Tapi saya menganggap itu sebab saya tidak mau memaafkan si X. Ya, saudara. Kebenarannya itu nisbi sekali. Tipis sekali, benar apa enggak. Tetapi saya menganggap benar. Makanya saya tidak mau memaafkan dia. Coba saya menganggap dia benar. Saya surut ke belakang. Kenapa aku mau memikirkan kesalahan dia? Dia benar. Selesai. Tapi kenapa saya tetap menganggap dia salah? Karena saya merasa benar. Jadi saudara mesti tahu, orang yang minus dan defisit saldo imannya, gara-gara tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini penting sekali. Karena hidup saudara dan saya ini, selama ini kita diampuni dosa kita. Betul apa tidak? Jadi saudara, karena saudara dan saya diampuni dosa kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Harus memaafkan orang lain. Harus demikian. Kalau saudara memegang kesalahan orang, saudara rasanya saudara tidak bisa lupa. Saudara, engkau harus bertobat. Kau punya saldo tekor. Engkau enggak mungkin bisa berjaya. Karena ini ada hubungannya dengan angkuh. Tidak mau menundukkan pikiran saya kepada pikiran Kristus. Saya mau pakai pikiran saya sendiri. Itu sebab dua penyebab ini, dua penyebab yang luar biasa jahatnya. Seperti kanker yang memakan semua sel yang baik. Saudara, sehingga hidup kita pun setengah mati dan mati. Itu sebab anak-anak Tuhan, penyebab yang pertama saldo kita tekor adalah apa? Angkuh dan tidak tunduk pada pikiran Allah. Kita akan membaca 2 Korintus 10 ayat yang kelima, saudara. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Di sini saya tuliskan, miskin iman karena pikiran salah. Katakan, saya bisa miskin iman, saldo iman saya tekor karena pikiran saya salah. Ya, ini harus berubah, saudara. Nah, pikiran yang salah itu adalah the mother, induk of all sins. Pikiran yang salah, the wrong thinking, is the mother of all sins. Coba, kalau kita melihat, ini ada barang nih pasti mahal ini. Tidak ada yang punya barangkali
geletak di sini, di lantai di sini, atau di pinggir jalan. Saudara, atau di rumah seseorang. Saudara, kapan tangan saya ambil? Lalu masukkan ke kantong saya. Kapan? Setelah pikiran saya memerintahkan saya. Dia membuat satu perencanaan dan perhitungan. Satu, tidak orang melihat. Dua, ini barang mahal. Tiga, aku butuh. Empat, kalau aku tidak pakai kesempatan ini sekarang, kemungkinan aku tidak bisa dapat lagi. Saudara, jadi semua action orang, semua keadaan manusia, ini ditentukan oleh pikiran. Jadi pikiran saya lah induk dari semua dosa saya. Itu sebab 2 Korintus 10 ayat yang kelima, Rasul Paulus mengatakan kita harus menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Sehingga ketika saya mau ambil, aku memang perlu. Tetapi bukan ini yang bisa memenuhi keperluanku. Tidak ini, bukan ini. Ini bukan hakku. Aku mau tunduk kepada Kristus. Aku menanti pemberiannya dalam hidupku. Saudara, itu penting sekali. Jangan membiarkan saldo saudara defisit. Dan itu sebab orang semakin berbuat dosa, orang semakin membiarkan dan membuat liar pikiran, jalan pikirannya. Saudara, maka orang semakin depresi, semakin takut, apa saja takut. Gelap takut, bunyi suitan angin takut, apa saja menjadi takut. Karena dia defisit imannya. Itu sebab anak-anak Tuhan, semua katakan bersama saya, angkat tangan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, bantulah hamba supaya berubah dan boleh menyenangkan hatimu dengan menundukkan pikiran hamba kepadamu dalam nama Yesus. Ubah hamba supaya hidup hamba 100% tergantung pada anugerah-Mu saja, bukan pada kesempatan dosa dan kesempatan duniawi. Dalam nama Yesus, ucapkan terima kasih engkau yang mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab di sini saya menunjukkan pembuat miskin dan defisit. Apakah yang membuat saya dan masa depan hari tua saya dan anak-anakku yang masih muda dan remaja, apa yang membuat kita menjadi miskin? Ya, saudara, miskin dan defisit. Ini tidak bicara mengenai soal ekonomi dan leveling di dalam masyarakat, tingkat ekonomi, tingkat kesejahteraan. Saudara, tetapi begitu banyak kemiskinan-kemiskinan di dalam hidup manusia. Dan saya dan saudara harus sadar, ada seperti 2 Korintus 10 ayat yang kelima tadi. Yang pertama, saya harus mengalahkan hidup bersiasat. Saudara, berdasarkan 2 Korintus 10 ayat yang kelima, karena kita ini disiasati orang, maka kita mau juga siasat. Kamu pikir cuma kamu yang lihai, salah kamu. Aku mungkin lebih lihai dari kamu. Saudara, jadi saya terperangkap untuk saya bersiasat. Saya cari pekerjaan tidak dapat. Apa siasat saya sekarang? Anak-anak muda, aku mau kepada gadis X itu, aku tidak bisa dapat. Dia kena pada pemuda yang lain. Apa siasatku sekarang? Saudara, hidup bersiasat. Saudara, bikin miskin kita punya iman. Bikin miskin kita punya derajat di hadapan Allah. Allah meninggalkan saya. Allah meninggalkan Anda. Kita harus cari kerja sendiri. Kita harus cari pasangan hidup sendiri. Kita harus memenuhi segala kebutuhan kita supaya kita bisa hidup. Kayak apa saldonya, saudara? Itu sebab semua katakan, mulai saat ini saya menghancurkan
hidup bersiasat dalam nama Yesus. Saya mau tulus dan jujur. Saya hanya mau mendengar pengarahan dari Allah Roh Kudus seumur hidup saya. Amin. Haleluya. Kedua, keangkuhan. Saya tidak usah jelaskan. Itu sudah ada dari sejak anak-anak kecil. Ya, Alkitab mengatakan bahwa anak kecil itu sudah hidup di dalam dosa. Jadi Tuhan ingin supaya kalau saudara menjadi orang tua atau kakak, punya adik yang kecil, punya anak atau punya cucu, kita harus mendidik mereka supaya mereka tidak tinggal di dalam keangkuhan. Katakan harus demikian. Ketiga, ya, menentang Allah. Jadi sekali lagi saya jelaskan, kalau pikiran saya ini tidak ditaklukkan kepada Kristus, ya saya pasti menentang. Namanya takluk itu ya sudah, aku tidak akan lagi berusaha, berjuang, karena aku sudah takluk kepada Kristus. Ya. Kemarin saya jelaskan dari Ayub pasal 22 ayat 21. Stop quarreling with God. If you surrender your life, if you not being an enemy to God, then things go well for you. Itu. Elifas, teman Ayub yang paling tua, memberikan nasihat kepada Ayub. Ayub, aku lebih tua dari kamu. Tak kasih tahu. Kamu itu kelihatannya terus menentang Allah terus. Kamu tidak terima, kamu terus marah sama Tuhan. Memang penderitaanmu itu hebat, Ayub. Tetapi Ayub, ketika kami melihat kamu menderita itu dari kejauhan, kami merobek jubah kami. Kami mencari abu dan kami taruh di atas kepala kami. Kami melihat kamu memang sungguh-sungguh sangat hancur lebur tubuh, jiwa dan rohmu. Tetapi Ayub, di dalam semua keadaan ini kamu stop. Jangan berantem, ngajak berani berkelahi sama Tuhan. Ayub, kalau kamu berhenti, maka semua yang berantakan, semua yang begitu mengerikan akan menjadi baik. Amin. Jadi saudara mesti tahu, menentang Allah membuat banyak hal yang tidak baik terjadi pada kita orang. Tetapi orang yang takluk kepada Allah sebaliknya akan menerima perbuatan Allah yang baik. Saya boleh anjurkan, jangan berjuang untuk dirimu sendiri. Itu dulu saya. Setelah saya mengenal firman, saya tidak mau berjuang untuk diri saya sendiri. Saya berjuang menaklukkan diri saya kepada Kristus. Supaya apa? Supaya Dia yang berjuang bagi saya. Karena ini adalah dalil ilahi. Ini adalah aksioma. Buktinya banyak sekali. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami kejayaan dan diberkati. Dan yang dimuliakan oleh Tuhan. Hanya karena menundukkan pikirannya kepada Kristus. Jadi sejak saya mengenal firman, saya tidak mau berjuang untuk diri saya sendiri. Hidup saya 100% tergantung pada Dia. Ini bukan kata-kata seorang pendeta. Pendeta bisa mursal tidak karu-karuan. Tidak usah tanya lagi. Tetapi ini ada perkataan dari seorang yang mengerti firman. Perkataan dari seorang yang yakin, kalau aku menaruh pikiranku tunduk kepada pikiran Kristus, and things go well for me, maka semua keadaan menjadi baik bagi aku. Saya tidak tahu apa menjadi ganjalan dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara. Apa yang menjadi hal yang mustahil dalam hidup saudara. Tetapi satu perkara saya tahu, kalau engkau mau menundukkan dirimu, maka engkau akan mempunyai saldo iman yang dahsyat, yang luar biasa. Saudara yang kekasih, kekayaan dan kekuatan Allah, kalau itu terkumpul dalam hidup saudara, saudara itu bisa mempunyai
satu kehidupan itu yang lancar sekali. Apa? Lancar sekali. Saudara, kadang-kadang saya tuh heran ya, kenapa orang-orang kaya dia membeli mobil dengan tenaga kuda HP, ya horsepower yang besar. Saudara, padahal dia cuma pakai untuk kota-kota, dari rumahnya ke kantornya, ke pabriknya, atau barangkali pada weekend untuk dia putar saja jalan-jalan. Tapi dia memilih mobil yang mahal dengan horsepower yang tinggi, torsi yang tinggi. Saudara, kenapa ya? Padahal dia tidak bisa balapan. Orang untuk bisa balapan itu belajar bertahun-tahun, belasan tahun baru bisa masuk ke track untuk balapan. Kalau tidak, dia pasti mati. Saudara, tapi kenapa ya orang-orang membeli? Apakah karena gengsi? Semula saya pikir demikian. Oh, hanya karena gengsi aja. Nunjukkan mobilku ini loh. Sekian torsinya. Saudara, kemudian saya menyadari, oh begini. Ketika dia tidak balapan, dia tidak pakai untuk balapan mobilnya yang mahal ini dan yang penuh tenaga ini. Tetapi dia cuma pakai sewaktu-waktu kalau dia harus keluar daripada jebakan yang membahayakan posisi dia berada di lalu lintas di jalan. Maka dia sangat membutuhkan satu torsi yang besar, horsepower yang besar. Dan dia bisa keluar. Dia bisa menghindar begitu cepat. Tidak jadi tabrakan. Saya baru nyadar. Oh, untuk itu ya. Untuk menyelamatkan dia dan keluarganya bila mana hampir terjadi sesuatu kecelakaan, maka dia bisa dalam kecepatan tinggi, tenaga yang kuat, dia bisa menghindar. Untuk itu dia berani membayar mahal. Mungkin nomor satu orang yang tidak mengerti gengsi, tapi bagi orang yang mengerti gengsi nomor dua, nomor tiga, nomor satu keselamatannya. Sudah, aku tidak akan pakai untuk ngebut. Cuma kalau aku dipepet, cuma kalau aku dalam keadaan situasi dan kondisi tidak menguntungkan, yang membahayakan, aku bisa secepat kilat bisa keluar. Saudara, itulah saudara, kenapa ya kita perlu minta saldo iman yang banyak. Saudara, untuk apa ini? Untuk supaya kita diselamatkan dan bisa lancar dalam semua keadaan kita. Katakan luar biasa. Saya tidak boleh miskin, baik rohani dan jasmani, demi janji firman. Saya tidak boleh selalu defisit, saya harus selalu surplus dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya tutup di sini supaya kita semua menyadarinya. Mengapa iman harus ditambah? Saudara, pada bagian yang pertama, saudara, sebab perjalanan kita, tadi kita sudah baca, tidak dengan penglihatan. Kalau malam gelap gulita, hujan, ombak, mau berjalan dengan penglihatan apa? Tidak ada. Kadang-kadang cuma kilat menyambar, kita cuma agak kelihatan sedikit. Jadi kenapa kita perlu menambah iman? Sebab perjalanan kita bukan dengan penglihatan, melainkan dengan iman. Katakan, perjalanan hidup saya hanya dengan iman. Saya tidak menaruh hidup saya, nasib saya pada pikiran dan penglihatan. Saudara dan saya hanya menaruh nasib kita pada firman Tuhan. Engkau tidak perlu berjuang dirimu sendiri. Engkau mempunyai deposit, bukan defisit, tapi deposit iman. Tuhan berjuang buat engkau. Tapi kalau engkau defisit iman, engkau harus berjuang sendiri. Itu sebab anak-anak Tuhan harus yakin mengapa iman harus ditambah. Perjalanan saudara dan saya bukan dengan penglihatan, melainkan dengan iman. Jadi iman ini harus dalam bentuk deposit yang banyak. Jangan sampai defisit. Because our life and our journey in this world, our history is just by faith and not by sight.
tanpa melihat. That's why we have to more depositing our faith in our hearts, our minds, our life as well, so that God Himself, with His power and miracle and His authority, will make me to become successful, to come out from every problem, from every impossibilities. Jadi kalau saya dan saudara tahu perjalanan kita dengan iman bukan dengan penglihatan, ya ayo ini harus dipeng di sini, harus dimaksimalkan di sini. Yaitu iman nomor 1. Jangan apa-apa takut, apa-apa nangis, apa-apa berantem dalam keluarga. Itu engkau tidak beriman. Orang beriman tidak begitu. Lagi kekurangan, tidak ada uang, pikirannya mulai berjalan yang tidak baik, yang tidak benar. Itu bukan orang beriman itu. Orang beriman itu kalau diuji dia tidak makan, dia tidak akan mati. Dia akan diberkati dalam tempo yang singkat, luar biasa. Itu sebab saudara mesti pegang perjanjian. Saudara, mengapa iman harus ditambah? Saya tutup dengan yang kedua. Markus 9 ayat 23 dan 24. Kita akan baca bersama. 1, 2. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Amin. Para kekasih, coba lihat. Ada seorang ayah punya anak laki, remaja, mulai dewasa, dirasuk setan. Saudara, setiap kali guru aku membawa anakku ini dirasuk setan sampai bisu, tidak bisa bicara. Kalau orang tidak bisa bicara, dia bisanya akan ngamuk loh saudara. Ini psikologisnya. Kalau suami dan istri ya, atau anak dilarang bicara, pokoknya kamu harus nurut sama aku, kamu tidak boleh pendapat. Ya si suami bilang begitu sama istrinya. Atau sebaliknya, istrinya bilang, kamu ini tidak bisa apa-apa, kamu diam aja. Bisa marah tidak karu-karuan. Itu yang terjadi pada pemuda ini. Karena dia bisu, tidak bisa bicara, iblis masuk pada dia. Tanpa iblis pun dia akan marah. Saudara, karena dia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya. Apalagi zaman dulu tidak ada bahasa gerakan, ya bahasa untuk orang-orang yang tunawicara. Saudara, tunarungu dan tunawicara tidak ada. Jadi isinya itu cuma jengkel aja, penasaran, jengkel, tidak terima. Kok aku kayak begini? Sekarang ketambahan lagi pada pemuda ini, ketempelan setan dia. Mending ketempelan perangko, dia ketempelan setan. Itu sebab bapaknya bilang, anakku sangat menderita, tolonglah. Ya, kalimat dari bapak bilang begini. Ya, di dalam ayat yang ke-22, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Sebab itu jika engkau Yesus dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Wow. Ya, sangat menusuk perasaan. Dia sudah merasa tidak bisa apa-apa. Dia berkata, aku bawa anakku ini kepada 12 muridmu Yesus. 12 orang menumpangi tangan. 12 orang menengking. Tidak terjadi apa-apa. Setannya tidak keluar. Dia tetap tidak bisa bicara. Dia tetap kejang. Dan kemudian menjatuhkan dirinya. Mulutnya berbusa. Sekarang aku bawa dia kepadamu Yesus. Wah, Yesus marah kepada 12 murid. Dan Tuhan berkata, mengapa kamu sudah ikut aku begini lama?
kamu masih tetap tidak bisa melakukan mujizat. Saudara. Jadi di sini kita melihat penderitaan ini. Karena apa? Iman harus ditambah karena kerja iblis. Saya mau tanya, karena apa iman harus ditambah? Karena pekerjaan iblis. Itu sebab saudara mesti tahu. Kalau saya dan saudara tidak punya deposit yang baik dalam iman kita, saldo iman kita tidak kaya, saudara, engkau sungguh-sungguh menyedihkan hidupmu. Zaman ini iblis bekerja luar biasa. In such kind of the age of this century, of this age, you and I have to face so many devil spirits work and activities. That's why in 1 John chapter 3 verse 8, Jesus Christ asks you and I to believe in him because he is coming to our life to undo and to crush down every evil's working, every spirits of the Satan's activities. He crushed down every Satan's doing. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Karena dia sudah memberi kuasa, kita tinggal pakai. Kalau kita masih tetap takut pada kerja iblis, maka saya dan saudara akan hidup sengsara terus. Tidak dihitung hartamu berapa. Tidak dihitung gelarmu berapa. Tidak ada hitungan soal itu di hadapan Allah. Sama sekali Tuhan tidak lihat. Yang Tuhan lihat cuma hitungan imanmu di hadapan Tuhan. Raja ditimbang oleh Tuhan, Belsasar, dan kedapatan enteng. Apa yang enteng? Raja tuh kaya loh. Emasnya berapa puluh ton dia. Ya, terus ini itu segala macam. Dia mempunyai segala perkara. Tuhan tidak lihat itu. Tuhan tidak nimbang hartanya. Tuhan tidak lihat kepintarannya, keturunannya. Tuhan melihat imannya. Mene, tekel, ufarsin. Ditimbang. Wah, terlalu ringan kamu. Malam ini aku serahkan pada kerajaan Farsi dan Medi. Dan malam itu juga dia dijagal kepalanya oleh Musa, oleh musuh-musuhnya. Jadi saudara mesti tahu, Tuhan melihat deposit iman kita, saldo iman. Tambah lagi, aku mau dengar firman lagi. Aku tidak mau hidup seperti yang kemarin. Aku mau berubah. I have to change my motivation in this life. I have to change and move on from every worldliness. And I have to come to Jesus. And I have to pursue, memburu, to pursue spiritual life. Harus aku buru hidup rohani, nomor satu. So that God will arrange many things and give me the victorious life, the glorious life before I die. Sebelum aku mati. Katakan, sebelum saya mati, saya bisa dimuliakan dalam nama Yesus. Karena saya mulai sekarang akan menambah deposit iman saya. Saya mau move on pada hidup rohani demi nama Yesus.